Aku suka ditanya orang gini, Boy, asuransi yang bagus itu apa? Iya. Aku selalu jawabnya gini, asuransi yang lu punya dan yang lu tahu isinya. Oke. Ini dulu basicnya. Oke. 80% orang Indonesia sebelum meninggal itu kena dulu yang namanya penyakit kritis itu, Boy. Oh, ada statistik datanya ya? Statistiknya. Oh. Rata-rata mereka mampir dulu ke JKTSG, Boy. Yang Jantung, kanker, tumor otak, stroke, gagal ginjal. gagal ginjal. 80%. Jadi artinya sakit kritis itu pasti nggak sih, Boy? Welcome to Melek Resiko. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang menurut kita beresiko dan memungkinkan kita untuk menanggulangi resiko tersebut dengan caranya kita. Gimana caranya kita akan bahas di video kali ini. Hari ini masih bareng sama Ko Aswin. Halo. Ya, halo, Boy. Ko Aswin, hari ini kita mau ngebahas kayaknya beda dari segmen sebelumnya. Apa tuh, Boy? Orangnya sudah tobat kok. Oke. Orangnya sudah bertobat, sepakat bahwa tanggal lockout atau tanggal meninggal tidak ada di KTP. Dia juga sepakat bahwa BPJS itu kurang buat mereka. Oke. Mereka juga sepakat bahwa mereka memungkinkan untuk bisa miskin karena sakit. Jadi saya perwakilan netizen akan membuka diri. Oke. Untuk bilang bahwa aku mau ikut asuransi swasta kok. Oke. Budgetku terbatas kok. Budget terbatas. Oke, kurang lebih aku punya anak 2, penghasilanku di total sama istri kurang lebih di angka 30 juta sampai 40 juta. Berdua tuh sama istri penghasilan wira swasta lah atau bekerja berdua sama istri 30-40 juta. Kira-kira ya faktor utama paling penting menurutku nih kok. Karena aku takut asuransi itu gagal bayar. Aku mau tahu dulu. Perusahaan asuransi itu sepenting apa sih dalam mengambil keputusan untuk kita melakukan asuransi? Oke. Yang gagal bayar siapa nih? Perusahaan asuransinya. Oh, perusahaan asuransinya. Bukan nasabahnya gagal bayar ya? Bukan. Ini perusahaan asuransinya dulu. Oke. Karena kan sebagai orang yang memblokade diri bahwa asuransi itu fraud, asuransi itu penipuan. Karena banyak perusahaan lokal tumbang, banyak klaim yang nggak dihituin. Tapi setelah saya observasi ternyata perusahaannya ini memang tidak sebonafit itu. Walaupun bonafit, pelaporan keuangan juga nggak bagus, manajemennya kurang rapi, dan semuanya kan sekarang informasi terbuka nih. Setelah saya rencana mau masuk asuransi kok perusahaan menjadi hal yang pokok banget buat saya harus ikut perusahaan asuransi itu yang seperti apa? Ya. Setuju banget, Boy. Sebenarnya kalau pemikirannya perusahaan itu jadi bagian penting dalam kita pilih asuransi. Ya. Menurut gua penting, bener. Karena itu fundamentalnya dong. Bener ya berarti ya? Menurut gua bener. Oke. Kenapa? Karena ujung-ujungnya yang bayar klaim kan perusahaan. Oke. Bukan agennya, bukan siapa ya, brokernya bukan. Oke. Yang bayar klaim itu ya perusahaan asuransinya. Oke. Yang sebagai penanggung kita lah gitu. Nah, jadi kalau ditanya apa hal penting yang kita mesti pikirkan saat memilih perusahaan asuransi, berarti begitu ya? Ya. Menurut gua ya satu, seberapa lama perusahaan ini sudah berdiri, Boy? Seberapa lama? Itu penting. Oke. Karena banyak perusahaan asuransi yang sudah ratusan tahun juga, Boy. Lebih dari 1 abad tuh banyak, Boy. Banyak itu means lebih dari 3 gitu? Yang aku tahu sih 1 yang aku tahu pasti. Tapi mungkin beberapa ada yang deket-deket itulah. Gitu. Yang udah 1 abad apa? Allianz? Ya nggak usah sebut merek di sini. Kita itu aja. Oke. Oke, kita pengetahuan umum aja nih, Boy. Oke, yang saya tahu sih itu. Ya. 103 ya. 130-an tahun. 130-an. Oke. Ditanya lagi. Iya, enggak. Jadi tapi ngomong kan. Iya, tapi kan maksudnya apa gitu loh. Maksudnya kan ini biar ada approval. Ada nggak emang perusahaan asuransi di atas 100 tahun? Yang saya tahu Allianz. Ada, ya. Itu salah satunya. Salah satunya. Oke. Nah, terus kedua equity-nya tentunya. Equity global atau lokal dulu? Karena equity di belahnya banyak ya. Yes. Menurutku dua-duanya. Dua-duanya dibutuhin. Iya dong. Oke. Menurut Boy nih, kalau yang lokal ada masalah, global take over nggak? Oh, paham. Kepentingannya di sana. Iya dong. Pasti secara global mereka akan bantu juga lah gitu. Kalau sampai amit-amit ada resiko di lokalnya. Berarti ada kecenderungan untuk ketika milih asuransi harus multinational company dong biar ada yang backup. Ya, karena somehow ini perusahaan keuangan yang butuh equity. Oke. Butuh equity besar gitu untuk bayar. Jadi kalau aku selalu bilang asuransi itu kan yang kita jual duit, Boy.
Yang kita jual tuh uang. Uang untuk menanggung resiko orang. Oke. Nah, uangnya harus banyak. Beda nih soalnya kalau kita ngomongin bank, saya banknya lokal. Oke. BCA misalnya kita sebut merek. Nggak mungkin saya ke China Bank atau ke Hana Bank misalnya. Iya, karena tujuannya mungkin beda, Boy. Oke. Ya, kalau kita ngomongin kalau yang menabung, kredit-kredit besar pun banyak pakai perusahaan asing juga. Oh, karena pinjaman. Equity tadi. Nah, kalau okay. kita tujuannya nabung, kan kita mau ngasih duit gitu mau nyimpen uang, itu beda lagi gitu urusannya ya. Oke, berarti untuk ketika kita memilih asuransi, dipastikan perusahaan kalau bisa multinational company. Ketika terjadi satu dan lain hal di lokal atau di Indonesia, perusahaan BKP bisa ngebantu. Harusnya begitu. Nalarnya kita nih. Nalar kalau aku sebagai pebisnis, aku akan lakuin itu. Oke. Setelah perusahaan, equity berapa yang kayaknya aman? Nah ini nih, gue mesti riset ya. Yang aku ingat itu kalau aman ini agak susah, Boy. Tapi kita ngomong gini aja, peraturan pemerintah. Itu ada yang namanya RBC. Risk Based Capital. Oke. Nah, peraturan OJK itu perusahaan asuransi bisa beroperasi kalau RBC-nya di atas 120%. Jadi artinya gimana sih? Jadi seluruh klaim itu 100%. Perusahaan harus punya dana cadangan 20% lebih. Untuk operasional lanjutannya. Nah, itu secara data dari pemerintah lah ya. Klaim itu berarti maksudnya kan ada klaim angka tahunan kita tuh yang 10M itu? Enggak dong? Enggak, justru klaim realistisnya. Realize claimnya itu berapa gitu. Dalam setahun itu harus punya rasio itunya 120% minimum. Nah, ini juga penting untuk kita tahu gitu. I see. Banyak yang perusahaan-perusahaan yang risk based capitalnya di 200%, bahkan sampai 400% itu ada, Boy. Artinya kalau sampai 400% kan perusahaan ini kuat banget untuk bayar klaim. Even bayar klaim 4 kali lipat tuh masih bisa. I see. Jika terjadi sesuatu. Jika terjadi klaim masif gitu. Which is nggak mungkin juga sebenarnya. Betul. Kecuali pandemi kemarin. Lanjutan. Saya ngerti nih di perusahaan nih udah aman. Saya bakalan rencana milih dengan equity yang besar, multinational company, perusahaannya berdiri yang terlama atau top 3 terlama saya akan list. Setelah itu what should I do? Kesehatan, jiwa, critical illness atau penyakit kritis. Atau tradisional atau unit link yang harus saya pusingin ini. Jadi di antara ini kayaknya skala prioritinya yang mana? Untuk profil yang Boy sebutin tadi ya. Saya income 30 sampai 40 juta, berdua sama istri, anak 2, istri 1 ya. Istri 1. Bukan kebalik ya. Aman. Bukan anak 1 istri 2 kan? Kalau di aku pasti anaknya 2 istrinya 1. Tapi kalau di lapangan sama temennya kita nggak ada yang tahu. Kalau seperti itu, sebagai kepala keluarga, apa yang diperluin? Jadi kalau aku suka ditanya orang gini, Boy, asuransi yang bagus itu apa? Aku selalu jawabnya gini, asuransi yang lu punya dan yang lu tahu isinya. Ini dulu basicnya. Seringkali kita tahu nih, asuransi ini bagus, bla 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 bla, tapi nggak beli, Boy. Akhirnya dia nggak punya asuransi yang bagus buat diri dia sendiri. Atau sebaliknya, dia punya asuransi, Boy, tapi nggak tahu isinya apa. Ya, nah jadi yang paling penting ini nih. Nah sekarang kan kita pengen tahu dong apa yang harusnya kita punya gitu ya. Dengan kondisi umum lah, anak 2, suami istri. Kalau secara umum premi itu rata-rata 10-15% income, Boy. Berarti saya punya spare antara 4-6 juta. 4-6 juta. Kalau bisa untuk seluruh keluarga. Nah sekarang kalau si ayah perlunya apa? Ini suami istri kerja nggak, Boy? Suami istri kayaknya kerja. Suami istri kerja ya. Umumnya deh. Berarti secara breadwinner siapa nih? Pasti suami dulu lah. Let's say 50-50 deh. 50-50 boleh. Nah ini berarti si suami perlu asuransi jiwa, Boy. Suami perlu asuransi jiwa. Kenapa perlu asuransi jiwa? Kenapa? Karena at the moment harus check out dari dunia ini, harus pindah dunia. Keluarga ini akan timpang karena income-nya tinggal 50%. Menarik. Setelah perusahaan asuransi kita pilih, ternyata ada namanya orientasi produk asuransi. Produk asuransi lebih ke
isinya ya. Ridersnya. Dan yang pertama kali adalah ketika orang sebagai kepala keluarga yang diisi adalah asuransi jiwanya dulu untuk kita concern. Asuransi jiwanya dulu. Oke. Karena ada income-nya di sana. Karena itu sebagai income protection-nya, sebagai pengganti income kalau amit-amit pindah dunia. Oke. Kedua, asuransi sakit kritis juga perlu, Boy. Untuk si ayah ini. Kita bahas ayah dulu nih. Oke. Kenapa perlu? Karena ujung-ujungnya sakit kritis mungkin kayak yang sebelumnya sempat kita bahas, itu juga bisa mempengaruhi income. Kalau dia nggak bisa kerja lagi, income stop juga, Boy. Jadi 2 hal yang mempengaruhi income akan berhenti. Income akan berhenti sakit kritis atau pindah server. Iya. Jadi 2 ini perlu. Oke. Nah, ketiga asuransi kesehatan. Kenapa asuransi kesehatan di nomor 3 bukan di nomor 1? Kalau urutannya kalau boleh bareng-bareng. Oh, sebenarnya ini dalam 1 kali eksekusi. Tapi knowledge-nya pelan-pelan nih, kurang lebih kayak gini. Iya, betul. Karena dia kepala keluarga, yang ditakutkan adalah kehilangan kepala keluarganya dulu. Dari 2 aspek yang pertama ini. Betul. Karena kan kalau kesehatan masih bisa kayak kita mah bilang diprediksi dianya juga masih hidup. Betul. Gitu. Atau amit-amit bisa pakai BPJS juga gitu ya. Bukan amit-amit lah. Kalau memang budgetnya terbatas, bisa pakai BPJS juga. Oh, dipahamin. Iya, sama gitu. bokap gue juga kesehatannya BPJS, tapi jiwa sama CI-nya ada. Iya, gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau secara prinsip ya 3-3-nya harusnya dipenuhin. Oke. Kenapa? Karena ya kita nggak pernah tahu resiko datang mana duluan. Berarti untuk kepala keluarga, pertama kalian harus fokus ketika kalian lock out nilai ekonomi kalian dulu nih berapa untuk ngebantuin anak istri kalian. Iya. Betul. Oke. Nah, yang kedua, ketika sakit kritis juga kalian harus berpikir ketika kalian tidak kerja lagi nilai ekonomi berapakah yang bisa ngebantu keluarga ini. Yes. Jadi yang kedua ini yang orang suka nggak sadar, Boy. Saya juga lama tuh sadar ya. Kalau orang tuh akan sangat sadar kalau meninggal nggak ada income. Sepakat. Orang juga sadar kalau masuk rumah sakit itu mahal. Oke. Cukup sadar lah 2 hal ini. Tapi yang suka kepleset itu di sakit kritis. Mereka berpikir sakit kritis kan di cover rumah sakit. Maksudnya sudah ada asuransi rumah sakit, hospital. Yang nggak mereka pikirkan adalah income-nya bisa stop kalau sakit kritis. Ya. Ini yang suka keplesetnya di situ. Ya. Disadarkannya lama Pak itu. Butuh waktu memang. Butuh waktu. I see. Setelah 3 hal ini kita orientasikan. Jiwanya kita ngerti nih, saya belajar tentang asuransi jiwa, ngecek nilai ekonomi saya. Yang kedua, saya akan cek ada nggak sih riwayat penyakit dari keluarga saya untuk membuat saya kayaknya terkena penyakit kritis di luar dari jatuh atau patah tulang. Oke, jadi gini, kalau kita ngomong tadi kan Boy bilang ada nggak ya riwayat di keluarga kita? Kalau ada berarti ngambil kan, maksudnya gitu kan? Ambil sakit kritis, ambil yang bisa lebih besar mungkin, ada lebih siap gitu lebih siap. Tapi kita nggak usah ngomongin riwayat nih. Kita ngomongin data statistik, Boy. 80% orang Indonesia sebelum meninggal itu kena dulu yang namanya penyakit kritis itu, Boy. Oh, ada statistik datanya ya? Statistiknya. Oh. Rata-rata mereka mampir dulu ke JKTSG, Boy. Yang jantung, kanker, tumor otak, stroke, gagal ginjal. 80%. Jadi artinya sakit kritis itu pasti nggak sih, Boy? 80%? 80%, nggak pasti. Bisa 20% yang nggak kena. Pertanyaannya, kita yang kena atau yang nggak kena? Itu susah jawabnya. Itu yang kita nggak bisa jawab. Daripada bingung-bingung, udah keluarin aja pengeluaran untuk mengamankan resiko yang lebih besar. Makanya assurance, memastikan lo aman. Memastikan resiko lo segitu-segitu aja. I see. Gitu. Oke. Berarti setelah kita kenal si kesehatan ini, kira-kira premi yang cocok untuk satu keluarga ini kan di angka 4 sampai 6 juta. Ya. Berarti dengan semua hal yang udah kita jalanin atau semua hal yang udah kita lewatin fase learningnya saya, jika ternyata tidak cukup, kita harus punya skala prioritas dulu ya dari apa yang kita obrolin tadi. Iya, betul. Baru kita bisa, berarti unit link tradisional itu bukan perdebatan ya ketika orang ngelihat hal ini gitu loh. Nah, oke. Unit link dan tradisional itu 2 hal yang berbeda. Sepakat, tapi ketika orang sudah membuka diri, yang aku kaget orang tuh ketika gue mau masuk ternyata perusahaan, menurutku sih perusahaan dulu, bukan unit link tradisional dulu nih. Bukan. Perusahaannya dulu establish apa enggak. Setelah perusahaan establish, ternyata aku kira unit link tradisional dulu yang akan dibahas. Ternyata orientasinya.
tujuan dari asuransinya. Betul. Bukan karena dia mau belajar doang, tapi minimal dengan ngerti asuransinya dia punya tujuan yang jelas, big picture-nya terbayang, apa yang akan dijaga sama keluarga ini udah tahu gitu. Iya, dan unit link tradisional masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, Boy. Dan itu hanya sebuah cara atau metodenya gitu loh. Iya, produk lah ya. Produk hitungannya. Punya produk yang punya fitur masing-masing gitu. Nah, tadi aku lanjutin dikit tentang yang abis punya asuransi kesehatan ada satu fitur lagi namanya payer. Itu manfaat pembebasan premi, Boy. Oke, jadi saya ulang dulu nih 3. Jiwanya kita cek dulu nilai ekonomi. Ada jiwa. Penyakit kritis itu memastikan ketika kita bagian dari 80% orang yang kena sakit kritis kita di cover dan keluar cash out ketika saat kita hidup untuk ngebantu nilai ekonomi kita. Cash outnya untuk biaya hidup, cicilan, sekolah anak dan segala macam. Yang ketiga itu adalah kesehatan. Kesehatan itu kita timbang nih kira-kira kita butuh single bed atau enggak, atau berapa premi yang dibutuhin atau yang dicukupinnya berapa, dan masih ada payer. Yes, payer itu manfaat pembebasan premi. Premi ini bisa dibebas tagihkan hitungannya. Betul, preminya nggak perlu bayar lagi. Kalau si pembayar premi, which is kalau dalam hal ini berarti si ayah gitu ya, kena resiko. Satu, resiko sakit kritis, atau kedua resiko meninggal. Oke, menarik. Berarti di payer ini ketika seluruh keluarga payernya adalah ayahnya. Yes. Dan anak-anaknya masih kecil sekitar 6 tahun dan 2 tahun. Dan ayahnya nih kurang lebih kan 30 something ya. Jadi ketika anggaplah amit-amit umur 52-53. Ada entah kecelakaan motor atau jatuh atau yang bisa memungkinkan untuk ayahnya tidak bekerja lagi. Atau tidak bekerja lagi karena penyakit kritis. Kena penyakit kritis. Atau meninggal. Payer ini jalan ya? Yes, premi sekeluarga gratis. Sekeluarganya gratis. Gratis. Bukan gratis, dibayarin terhadap preminya. Betul. Kalau gratis itu kan artinya nggak ada uang masuk ya. Ini tetap dibayarkan, Boy. Berarti nilai tunainya akan terbentuk juga. Intinya keluarga kalian bayar preminya gratis. Karena sudah ada fitur namanya payer. Dibayarkan, bukan gratis loh. Ya tapi seruan gratis, Pak. Kalau gratis itu dia nggak perlu bayar lagi, Boy. Iya, kan nggak perlu bayar lagi keluarganya, tapi dibayarin. Iya. Gini, maksudnya dibayarin itu berarti nilai tunainya ditambahkan. Nggak cuma di wave doang nggak perlu bayar, tapi masih dikasih duit gitu maksudnya. Bulannya masih ada kan. Contoh kalau misalnya premi sebulannya itu ternyata bener 5 juta. Bukannya 5 juta nggak perlu bayar lagi. Bukan, tapi 5 jutanya dibayarin sama perusahaan asuransi. Beda dong, gratis dan dibayarin. Berarti fitur ini harusnya jadi concern kalian ketika kalian ikut asuransi, minimal pasti nyalain payernya dulu. Menurutku iya, tapi untuk keluarga. Tapi baik lagi kita akan timbang-timbang dari sisi budget dan segala macam lah ya, karena semakin banyak fitur yang kita nyalain semakin mahal juga premi yang kita bayarin. Sepakat, karena kan 2 tuh hitungannya, harga terhadap jiwanya saya masukin ke nominal preminya dia segala macam. Tapi minimal ini bisa jadi concern ketika orang sudah membuka diri, tapi jangan tanggung membuka dirinya gitu loh. Ada fitur ini, tapi nggak terlalu gede juga kan, 60.000 apa 50.000. Tergantung umur, Boy. Tergantung umur si payernya ini kan. Si umur pembayar preminya. Betul. Tapi minimal gini sih, kalau buat teman-teman tahu dulu nih tujuannya. Makanya kan kita jelasin di sini justru orientasinya. Iya, betul. Membuka diri sudah, what to do ya gitu. Ternyata ada fitur namanya payer untuk memastikan, dan kalian jangan takut ketika kalian terjadi satu dan lain hal, bukan asuransi jiwa kalian akan membayar premi, bukan. Kalau kalian aktifin payer. Menarik. Seru. Oke. Setelah 4 hal ini berarti setelah nonton video ini lebih baik dia observe dan hubungin agent terdekat ya, biar bisa ngobrol apa kebutuhannya mereka. Iya. Karena dengan adanya insurance dan memastikan anak kalian dan keluarga kalian tidak susah, kalian amat sangat membantu keluarga kalian sendiri, termasuk negara hitungannya. Karena nggak ada efek domino. Nggak ada efek domino lah terhadap ketika kalian ada satu dan lain hal, masih ada insurance segala macam. Minimal kalian mempersiapkan baik kalian hidup atau walaupun kalian setelah lockout itu sendiri minimal. Iya. Bahkan asuransi jiwa itu bisa jadi tanda apa ya, love letter buat pasangan kita juga, Boy, somehow. Dengan tujuan tertentu ya. Dengan tujuan ya, maksudnya
kalau saat kita ada kan kita pasti provide apa yang dibutuhin, everything buat mereka, buat keluarga yang kita cintai gitu ya. Tapi sayangnya saat kita pindah dunia itu kan kadang kita nggak bisa lagi melakukan itu gitu boy. Sepakat. Nah sedangkan kalau kita punya asuransi jiwa yang cukup itu even bisa lebih, kita bisa kasih mereka lebih dan minimal kehidupan mereka nggak turun levelnya gitu. Oke. Sampai nanti. I see. Sudah mau 20 menit. Kayaknya behavior ketika kalian mau masuk asuransi dan apa aja yang kayaknya baik untuk kalian pertimbangkan sudah kita coba bahas di sini. Sisanya kalian gimana caranya eksekusi sesegera mungkin, karena tagline-nya bagus juga tuh. Asuransi itu dibayarnya pakai duit, tapi dibelinya pakai kesehatan. Betul. Kalau kalian sudah sakit, kayaknya kalian nggak bisa beli asuransi. Iya. Itu. Dan menariknya kalau kalian mau konsultasi untuk beberapa hal mengenai asuransi, kalian bisa ke Melek Resiko. Kalau misal kalian nggak punya teman agent dan sejenisnya, kita akan ngelayani consult di nomor yang ada di deskripsi. Kalau misalnya kalian punya agent, kalian silahkan tanya. Profilingnya bisa dari yang awal dulu tuh. Oh, asuransi kamu perusahaannya apa sih? Umurnya sudah berapa lama? Total equity-nya sudah olahan dananya berapa? Terus dari situ baru mulai kayaknya kalian oke, baru turun ke produk. Kita cek kebutuhannya kalian segala macam. 4 hal itu bisa ditanyain sampai fit in dan proper di budgetnya kalian. Ya, dan menurut aku gini boy, konsultasinya jangan by WA. Oke. Jadi kontak WA-nya itu kontak aja, abis itu atur Zoom aja sama boy atau sama kita lah sama gitu. Tim lah intinya ya. Ngobrol dulu aja. Boleh. Intinya apapun yang kalian butuhin, kalian bisa feel free to ask untuk ke kita. Tapi apapun yang kita sharing di sini bertujuan untuk bukan fokus ke kitanya, tapi fokus ke kalian, siapapun kalian yang nonton di luar sana. Pastikanlah apa yang kalian siapkan itu tidak jadi sia-sia lah, karena ya ini kan mitigasi resiko gitu loh, dan resiko nggak ada yang tahu datangnya kapan hitungannya. Masa kalian kirim barang Tokopedia aja pakai asuransi kok. Hitungannya kan takut barang kalian hilang, tapi kalian nggak takut kalau misalnya ada hal yang hilang di keluarga kalian. Semoga aja kalian awake lah karena video ini. Itu aja dari video kali ini. Thank you banyak yang sudah nonton. Semoga bermanfaat ya video ini, dan kedepannya semoga kita bisa keluarin topik-topik yang menarik lanjutan. Thank you. See you at the next episode. Thank you Kak Sui.